Pemirsa, Polres Sidoarjo, Jawa Timur menggerebek sebuah pabrik makanan ringan di kawasan Porong yang dinilai menggunakan bahan baku kadaluarsa dan tidak layak konsumsi. Bahkan ratusan hingga ribuan jajanan tersebut sudah siap edar. Polres Sidoarjo, Jawa Timur berhasil menggerebek pabrik olahan berbagai jenis makanan ringan kadaluarsa dan tidak layak konsumsi. Beberapa di antaranya seperti coklat batang, wafer, dan juga mie instan yang dikemas ulang sedemikian rupa untuk menarik perhatian. Polisi telah menetapkan pemilik pabrik sebagai pelaku utama. Polisi juga tengah menelusuri distribusi makanan kadaluarsa ini. Kuat dugaan peredaran telah menyebar di Surabaya, Lamongan, Gresik, dan Madura. Seluruh barang bukti hasil penggerebekan makanan ringan atau jajanan untuk anak-anak yang didaur ulang telah diamankan di Polres Sidoarjo, Jawa Timur. Pihak penyidik kepolisian juga akan memeriksa tersangka dan mengumpulkan keterangan dari saksi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh Stella Clarissa dari Surabaya, Jawa Timur. Stella, barang bukti apa saja yang sudah diamankan oleh polisi? Wahyu, sejak siang tadi ketika penggerebekan dilakukan di wilayah Porong Sidoarjo untuk sebuah rumah pabrik pembuatan makanan ringan, itu sudah ditemukan banyak sekali jenis jajanan yang dinilai mengandung bahan bakunya itu kadaluarsa dan juga tidak layak konsumsi. Beberapa di antaranya adalah coklat, kemudian ada bakpia, dan coklat batangan yang sudah dikemas ulang, kemudian juga ada jajanan biskuit atau wafer, dan juga masih ada jajanan mie instan yang memang secara keseluruhan ini dikemas ulang untuk dibuat lebih menarik. Padahal seperti yang diungkapkan oleh pihak kepolisian, kandungan dari masing-masing jenis makanan ini cukup berbahaya jika dikonsumsi karena tidak hanya kadaluarsa, namun juga bahan-bahannya ini menggunakan sisa-sisa dari proses pembuatan yang ada di pabrik. Sehingga menurut aturan dari Departemen Kesehatan juga, segala sisa makanan yang berasal dari pabrik itu adalah tidak layak dikonsumsi oleh manusia, melainkan merupakan bagian dari pakan ternak. Wahyu. Ya, Stella, kemudian apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh kepolisian termasuk soal kasus dan juga ini mengingat peredarannya juga menyebar di sejumlah daerah terutama di Jawa Timur? Terkait update kasus dan juga apa langkah selanjutnya, sudah bersama saya AKBP Anggoro yang akan menjelaskan langsung kepada kita seperti apa penanganan ke depan. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Bapak, ini penanganan sudah alat bukti dikumpulkan semua di sini, bahan-bahan dan segala macamnya, kemudian juga alat-alat untuk membuatnya sudah ditaruh di sini. Lantas bagaimana dengan perlakuan atau tindakan yang akan dilakukan untuk tersangka? Ya, sementara terhadap pemilik, sementara kita periksa sebagai saksi, menunggu hasil lab yang sudah kita kirim ke laboratorium. Ya, kemudian kita juga sudah koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan apakah izin-izin ini sah atau tidak yang diakui oleh para pemilik. Ya. Dan dari keseluruhan ini kan ditetapkan yang akan diperiksa baru satu orang, apakah atau sudah ada orang-orang lain atau pihak lain yang juga akan diperiksa? Sementara yang kita minta keterangan dua pemilik dan penjaga gudang, kemudian kita minta keterangan dari Dinas Kesehatan terkait beberapa produk yang menggunakan nomor-nomor izin yang tidak sesuai menurut dugaan kami. Karena menurut keterangan Dinas Kesehatan sudah menggunakan 15 digit di izin edarnya, sedangkan bungkusan-bungkusan ini juga masih menggunakan 12 digit. Kemudian ada beberapa packaging yang produksinya di Jakarta dan hanya di strapless, dan ini kita duga semuanya bermasalah. Ancaman hukuman penjaranya, Pak? Ancamannya apabila kita pakai Undang-Undang Pangan, nantinya kita jerat dengan pasal 134, 135, ancamannya 2 tahun dengan denda 500 juta. Terakhir, Pak, ini kan 2 kali ya, sang pemilik ini sebelumnya tahun 2010 pernah terkena masalah yang sama, kemudian ini kedua kalinya. Apakah akan ada sanksi tegas bahwa dia tidak boleh lagi membuka sejenis pabrik makanan ringan yang mengkonsumsi barang-barang seperti ini? Ya, yang pasti apabila diulangi, nanti pada proses criminal justice system, pengajuan kepada penuntutan pengadilan, nanti kita akan lihat hakim akan memvonis dengan kapasitas bahwa tersangka pernah melakukan
perbuatan yang sama di tahun 2010 dan pernah dihukum. Itu yang penting nanti pada saat proses sidang. Nanti kita akan gali dalam proses pemeriksaan nanti apakah yang bersangkutan mengakui atau tidak. Sejauh ini untuk barang bukti ini ditemukan baru di gudang, maksudnya tempat pembuatannya, ataukah sang pemilik punya alat-alat atau tempat lain untuk menyimpan barang bukti ini? Ya, sementara yang kita bisa dapati di TKP, di rumah atau home industrinya tersangka, ini yang bisa kita dapat dan kita sita. Tapi nanti setelah kita lakukan pemeriksaan, lapor sudah keluar, kita akan coba kembangkan. Bahan dasarnya didapat dari mana, kemudian areal pemasarannya, siapa yang berperan penting mendatangkan makanan kadaluarsa. Satu lagi Pak, ini begitu banyak jumlahnya, sudah di mana saja diedarkan supaya masyarakat bisa tahu untuk tidak mengkonsumsi barang-barangnya? Ya, sementara jumlah yang kita sita di sini ada 30 sak kita amankan sebagai barang bukti, kemudian mesin-mesin. Di gudang karena kita tidak punya tempat, kita sita ada sekitar lebih 2 truk yang siap angkut, tapi kita sudah amankan dan sudah beredar, sebagian sudah beredar di 4 kabupaten, Sidoarjo, Tuban, Gresik, Lamongan. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Anggoro. Dan itu tadi Wahyu, Sidoarjo, Tuban, Gresik, Lamongan. Masyarakat yang ada di sana patut berhati-hati karena barang-barang atau jajanan ini sudah beredar sampai ke wilayah Anda. Wahyu. Baik, Stella Clarissa melaporkan langsung dari Sidoarjo.